Salam damai dan salam sejahtera sekali lagi kepada Anda yang sedang mengikuti ibadah online ini. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi dalam renungan singkat firman Tuhan untuk kali ini. Mari kita langsung baca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Dan ini merupakan ayat yang sangat terkenal di kalangan umat-umat Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semua itu. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan boleh menjadi kenyataan. Hal ini bahkan diyakini dalam berbagai budaya dan juga kepercayaan. Tidak heranlah bila setiap orang disarankan untuk berpikir secara positif. Menurut Dr. Annabella Chow, seorang psikologis klinik, keyakinan terhadap sesuatu mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga berperilaku. Oleh itu, keyakinan yang bersumber dari pikiran positif boleh memberi kesan pada hal-hal yang baik. Sebaliknya, pikiran negatif dapat menghasilkan sesuatu yang sebaliknya, yaitu yang kurang baik. Nah, kekuatan pikiran ternyata sangat dahsyat. Pikiran akan mempengaruhi segala potensi yang ada. Maka, apa yang difikirkan seseorang akan mempengaruhi apa yang akan dilakukannya nanti. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi yang sedang dilanda kesukaran untuk terus berpikir secara positif. Di sini ada 4 nasihat Paulus tentang hal ini. Pertama, dia kata, di tengah-tengah masalah dan ancaman, jemaat diajak untuk memelihara kesatuan dan kesatuhatian di antara umat-umat Tuhan. Pandangan duniawi adalah berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Tetapi di sini Rasul Paulus mengingatkan kita semua untuk terus menjaga kesatuan dan juga kesatuhatian di antara umat-umat Tuhan. Nah, yang kedua, tetap bersukacita dan berbuat baik. Ketika dilanda kesusahan ataupun kesukaran, hanya sedikit orang yang mau memikirkan tentang hal orang lain, karena orang lebih cenderung memikirkan tentang dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, tidak perlu bimbang, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Jika kita berdoa dan bersandarkan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan serta memimpin hati dan pikiran kita. Nah, yang keempat, Rasul Paulus berkata, kita sebagai umat Tuhan harus memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik. Berpikir mengenai hal-hal yang baik dan mulia adalah langkah pertama untuk tidak dikuasai masalah. Karena itu saudara-saudara, pilihlah untuk mengambil sikap dan berpikir positif di tengah-tengah arus dunia ini. Di tengah-tengah kesulitan dan juga penderitaan yang kita alami, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Bersama Tuhan, kita pasti boleh. Karena pemeliharaan Tuhan itu sangat dahsyat. Ingat, sikap positif itu bukan semata-mata berdasarkan akan hal budi kita sahaja, melainkan juga berdasarkan pada janji firman Tuhan yang setia itu. Saudara, sebelum kita berpisah, buat sementara waktu, mari kita renungkan kata-kata nasihat ini sekali lagi. Pikiran mempengaruhi segala potensi yang ada. Oleh itu, berpikir secara positif akan mengarahkan kepada tindakan yang juga positif. Renungkan kata-kata itu. Mari kita tutup renungan singkat ini dengan doa. Bapa surgawi kami yang baik, terpujilah Engkau atas segala-galanya di bumi ini. Jadilah kiranya segala sesuatu di bumi ini seperti di surga.
Terima kasih atas kata-kata nasihat melalui renungan singkat kali ini untuk mengingatkan kami untuk terus memiliki pikiran yang positif. Karena kami mengerti melalui kekuatan pikiran kami sekaligus mendapat kekuatan untuk bertindak sesuai rencanamu. Inilah doa kami dan inilah kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.